depan mau ke belakang sampai sana harus ada komunikasi beneran. Iya betul. Karena walaupun bikin jembatan, kalau misalnya bikin jembatan di Fondasinya situ, kan dia harus. iya, mau jembatan yang rumah ini, mau jalan pun anak-anak Iya. sebesar ini. Cuma satu orang. Iya. Satu orang. Ini kebayoran lama utara ya? Ini udah kayak lu. Kayak lu. Ayo. Coba kita ke sana yuk. Mana pihak sekolah yang ngajuin ini, ngajuin minta supaya ada jembatan. Sekolah. Tapi kalau ada apa? Kalau ada jadi tempat wisata juga di sini kan, kalau Iya. perekonomian meningkat itu dipastikan nggak ada kejahatan. Iya. Karena masyarakatnya udah terjamin ekonominya. Cuman kalau masalah pembangunannya berarti memang kita harus kerjasama sama Komisi D juga Iya, untuk benar-benar. masalah ini. Harus kerjasama lintas komisi. Siap. Ya harus ada komisi antara Komisi E dan Komisi D. Karena D kan pembangunan, E-nya nanti kesejahteraan masyarakatnya dengan dinas pendidikannya sekalian. Pernah nggak dinas pendidikan yang ngajuin buat apa? Nah, ini berarti masuk sekolah lewat tadi terus ke arah. Ini ke arah sekolah. Dari ini nih sekolahnya juga Kebayoran Lama Utara. Tapi yang ditakutkan memang kalau memang ini kan katanya belum terjadi amit-amit ya, Iya. amit-amit adanya Total kecelakaan, tiganya tapi belum. kan menyeramkan juga kalau Betul, misalnya betul. anak-anak, kita kan nggak tahu namanya anak-anak atau gimana, itu aja tadi kita aja goyang-goyang perahunya kanan kiri suruh apa namanya biar seimbang. Seimbangnya itu kita apa nih kira-kira kalau memang itu jadi memang satu-satunya transportasi tanpa ada jembatan misalkan, oke lah kita bantu kita tambah, tapi kan kita perhatiin tangganya harus yang seperti apa, terus ya keselamatan yang utama. Iya. Karena itu lumayan juga itu tinggi kan. Curam itu Itu curam kalau ada yang nggak bisa berenang aja aduh. justru yang punya perahu eretnya senang itu, tangganya diperbaiki. Iya. Armadanya kalau boleh kita tambah, jadi wisata air. Betul. Kalaupun memang misalnya agak sulit untuk pembangunan jembatan, kalau misalnya ya dengan rumah ini nggak mau atau bagaimana, ya mau nggak mau kita harus beresin. Ya, Maksudnya tetap pakai perahu, tapi Gerobak. keadaan perahunya harus dibenerin, harus yang lebih safety. Terus pojok-pojok yang ada ujung-ujung yang di sungai-sungai itu harus benar-benar dirapiin supaya memang benar-benar safe buat anak-anak. betul. Tangganya pakai semen atau gimana, jadi rapi gitu. Buat keselamatan Rangkanya anak-anak harus kuat. aman, iya. kalau lagi tinggi rawan ini. Bahaya, iya. Di sini kan rendah. Iya. Lihat ya, di sana jadi kalau air udah naik di sini udah otomatis. Nah. Adek, kalau mau naik ayo silakan. Ayo, boleh. Dia nunggu. Pulang nggak jadi nggak les. Sambutannya. Ini mau nanya nih, ini siapa namanya? Gibran? Wih, Gibran. Gibran, ini tiap hari naik perahu ini? Iya. Tiap hari, bayar 2.000? Iya, 4.000 bolak-balik. Oh, 4.000 bolak-balik. Tapi serem nggak sih? Biasa aja sih. Biasa aja. Terus tapi pernah kepikiran nggak, wah goyang-goyang atau gimana? Kalau pas lagi tinggi airnya, Oh, iya kadang kepikiran sih takut jatuh juga. Bisa berenang nggak? Gak bisa. Ya, aduh. Ya udah silakan. Iya, misi ya. Iya. Selamat sampai tujuan. kalau yang level SMK enak bisa bawa motor mereka. Iya. SMP jatuhnya. Nah, berarti kamu kelas berapa? Ini siapa namanya? Tasya, Tasya. SMP atau SMA? SMP. SMP kelas? kelas 7 SMP-nya di di lantai 4. di lantai 4 di sini. SMP apa? Nggak salah, SMP apa? dia nggak salah, jawabnya nggak salah. salah sih. SMP apa namanya sayang? SMP 31. SMP 31. Tiap hari nih? Iya, Bolak-balik nih? bolak-balik 4.000. 4.000. Takut nggak naik ginian? Naik Enggak getek sih, ini? udah biasa. Udah biasa. Berenang bisa berenang. Enggak, Nggak takut, nggak bisa berenang? Maaf. Nggak kan naik takut. ini. Iya, tapi kan kalau misalnya ada apa-apa gimana? Amit-amit ya, amit-amit cabang bayi ya. Amit-amit. Insya Allah enggak sih. Insya Allah. Ya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Mau nyebrang? Tapi tadi ramai juga lumayan loh, tadi anak-anak itu ramai Pas ke dia situ. pulang sekolah juga. Jam pulang, jam berangkat. Tapi kalau kayak gitu nggak ada yang rebutan tuh, tapi serem juga ya kalau rebutan, goyang-goyang gitu. Terus antrian di sini udah satu-satu di belakang. Tapi belajar ngantri juga anak-anak. Tapi mau nggak mau, kalau memang
Banyak yang gede-gede, maksudnya orang dewasa ya, itu udah goyang-goyang ke kiri ke kanan, harus ada yang di belakang, harus ada yang di depan supaya itu seimbang. Jadi saya ngebayangin safety-nya kalau menurut saya memang sangat kurang. Jadi memang harus diperhatikan. Buat kita aja yang dewasa agak serem ya untuk naik getek itu. Iya, Bunda yang baru tahu sekarang apa gimana? Ini kan udah lama juga sebenarnya perahu. Iya, dari tahun 87 malah ya. 87. Karena kan biasanya kalau saya tuh keliling-keliling mungkin ke sini karena kita nggak tahu kalau ada penyeberangan ini. Makanya waktu itu saya nonton YouTube. Iya. Nonton YouTube-nya Ibu. Ada berita juga. Iya, ada berita juga. Saya bilang, ini kan daerah saya, Hulu Jami. Nah, makanya saya bilang, yuk coba kita lihat apa yang bisa dilakuin gitu loh. Karena pas datang ke sini bener, setidaknya keselamatannya harus ditingkatkan dulu untuk penyeberangan ini. Terus selanjutnya gimana? Bunda depannya gimana sih? Iya, tadi ngomong sama Pak Lurah. Kalau ngomong sama Pak Lurah itu bagusnya adalah dibikin jembatan untuk orang saja. Tapi kan harus diperhatikan adalah di situ kan rumah warga. Apakah ada pembebasan atau bagaimana? Dan juga itu kan jalan. Jalan masuknya itu cuma satu orang. Mau masuk keluar dari situ hanya bisa satu orang. Berarti kan yang terganggu adalah yang harus, ini kan rumahnya kan. Nah, ini kita juga harus ngobrol sama yang punya dua rumah ini bagaimana. Cuman kalau saya pengennya untuk sementara waktu biar anak-anak safety dulu. Setidaknya yang di pinggiran ini kita rapikan. Kita bikin jembatan, bukan jembatan, tangganya yang mumpuni, daknya. Ini juga, dan kita lihat perahunya kita benerin atau bagaimana supaya dia nggak goyang atau gimana gitu. Soal nanti bentar lagi musim hujan sendiri gimana? Nah, itu dia, makanya saya bilang kita harus bergerak cepat karena kan nggak mungkin kalau pembebasan rumah, pembebasan tanah itu kan perlu waktu. Tapi setidaknya apa yang bisa kita lakukan ya itu seperti ngedak semen atau segala macam supaya ini tidak bahaya. Dan kita lihat perahunya apa yang bisa dibetulin atau mungkin ada ban atau apa. Tadi kita tanya tadi sama anak-anak, bisa berenang nggak? Enggak. Ada 2 anak tadi kita bisa berenang nggak? Enggak. Nah kalau musim hujan kan amit-amit cabang bayi kalau ada terjadi sesuatu kan kasihan mereka juga, bahaya buat anak-anak. Soal tarifnya sendiri gimana Bunda? Lumayan ya. Apalagi dengan akses yang harus banyak cuma satu perahu. Nah betul. Ya maka itu kita harus pikirkan matang-matang setidaknya apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu aja. Supaya buat keamanan sih yang paling penting saya concernnya keamanan buat anak-anak. Tapi di satu sisi kan ada yang meraup nafkah Ya, nasi dari sini. betul. Ya mungkin kayak tadi Bu. Ya. Jadi sebelumnya saya terima kasih karena Ibu Dewan sudah hadir di sini. Kita sama-sama cek langsung kondisi dan situasi seperti apa. Tadi memang setelah melihat situasi ini secara langsung, saya berpikir dan mencoba menyampaikan ke Ibu Dewan. Yang pertama mungkin kalau untuk pembebasan lahan itu membutuhkan waktu Pasti. terus ada banyak hal lainnya yang terkait administrasi. Jadi bagaimana kalau kita perbaiki dulu tangganya, terus perahunya juga terkait keselamatannya. Terus mungkin kita terutama di wilayah Hulu Jami ini kita udah bisa bangun dak kecil yang mungkin orang bisa pemancingan, kita bikin pemancingan di sini. Artinya kan perekonomian masyarakat kan meningkat. Kalau di suatu wilayah perekonomian yang meningkat, dapat dipastikan Kamtipmasnya itu terjamin. Karena apa? Karena perekonomiannya meningkat seperti itu. Pemantauan dari Polsek Pesanggerahan sendiri seperti apa, Bu? Pemantauan wilayah area sini khususnya ya, karena kan banyak anak-anak sekolah juga nih. Sampai sejauh ini kalau terkait perahunya tidak ada kendala, tapi setelah tadi saya juga mencoba secara langsung tentunya ada evaluasi terkait keselamatan yang harus diperhatikan. Lalu yang selanjutnya yang kita harus perhatikan, sudah ada beberapa kali kasus kejadian orang tenggelam, tapi bukan karena perahu ini ya, bukan karena perahu ini, tapi ada orang tenggelam. Artinya ada akses yang mudah di sini nih untuk orang bisa masuk ke sini. Nah ini kita harus antisipasi terutama untuk kalangan anak-anak. Tadi 2 orang yang kami coba tanyai dengan Bu Astrid, keduanya merasakan kami biasa aja Bu, tapi bisa berenang nggak? Nggak bisa berenang. Nah itu kan jadi salah satu problem yang kita harus carikan solusinya. Nah ini kan untuk terjaminnya keselamatan dan keamanan dari masyarakat seperti itu. Kapasitasnya sendiri berapa sih? 5. Tadi orang dewasa 3 ya. Tapi tadi kita lihat banyak juga anak-anak. Ada lebih dari 5 tadi. Makanya itu saya bilang keselamatan itu paling penting sih buat anak-anak. Udah berapa lama sih ada kayak gini? Dari tahun 87 katanya ya. Jadi mungkin termasuk juga nanti mohon izin Ibu Dewan titip
itu ada pembuangan langsung Bu, pencemaran, ya, terkait kesehatan. Tapi ini Monas ini nggak dibangun jembatan, kenapa sih? Ini tadi kalau berdasarkan keterangan dari Pak Lurah, tadi sebetulnya ini memang proyeknya PUPR sudah dilakukan di, kalau yang di sini kan bisa dilihat nih di wilayah Ulu Jami nih, ini Ulu Jami sudah tinggi, di sana itu wilayah Kebayoran Lama Utara. Beda wilayah. Beda wilayah. Jadi solusinya nanti bakal dibikin. Solusinya Ibu Dewan yang akan menyampaikan aspirasi. Jadi kayak tadi saya bilang, mungkin kalau untuk semacam jembatan kan kita perlu juga ada pembebasan di sebelah sana, dan juga kan pintu masuknya itu cuma bisa satu orang dan itu terhimpit sama rumah. Itu kan perlu diperhatikan, nggak mungkin kan? Ini kan rumah warga. Jadi yang pertama bisa saya lakukan, bukan saya lah, bersama teman-teman, bersama teman-teman di Dewan. Mungkin saya akan lihat ini minta didak-dakin supaya ini kan bahaya nih. Kayu. Kita bikin pakai dak semen atau bagaimana, dan sebelah sana juga kita bikin dak semen supaya setidaknya anak-anak naik turun tangganya nggak bahaya. Sama kali perahunya. Kita tanya abang, yang mungkin kita siapin ada pelampung atau bagaimana, amit-amit cabang bayi kalau misalnya ada apa-apa kan bisa ada pelampung gitu loh. Oke. Udah aman?